Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Nugraha, SPD. Calon Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 1.4. Budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu bentuk penerapan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah adalah penerapan terbangunnya budaya positif di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak. Sebagai guru penggerak harus memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan bagi siswa dan guru lain di sekolah maupun di masyarakat. Nilai guru penggerak: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, harus adanya kolaborasi dan kerjasama dari semua warga sekolah, yang dimulai dari diri sendiri, dan pendekatan inkuiri apresiatif yang memetakan kekuatan yang dimiliki. Tahapan Bagja. Tahapan Bagja adalah sebagai berikut: buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Refleksi dari pemahaman saya atas keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. 3. Motivasi perilaku manusia. Ketika kita melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan, apakah itu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau dari dorongan yang lainnya? Seperti menghindar rasa sakit, atau ketidaknyamanan. Diane Gossen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah tindakan terencana atau tiba-tiba di mana murid tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka melakukan kesalahan, karena hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Konsekuensi adalah bentuk disiplin yang sudah direncanakan, dan sudah disepakati bersama oleh guru dan murid. Penghargaan adalah sebagai suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh guru atau orang tua murid. Hukuman dan penghargaan dianggap hanya dapat mengontrol murid untuk memenuhi kebutuhan dirinya, dan hanya efektif untuk hasil membimbing jangka pendek. Posisi kontrol guru: pemantau, teman, pemberian hukuman, pembuat merasa bersalah, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas: sebuah keyakinan yang dibuat bersama semua anggota kelas, yaitu guru dan murid. Segitiga restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dulu saya berpikiran bahwa siswa yang tidak mengerjakan tugas dan tidak mau mengikuti pelajaran dengan baik adalah siswa yang pemalas dan badung. Setelah mempelajari modul 1 ini, saya menemukan fakta bahwa setiap anak itu unik, di mana setiap anak memiliki bakat,
minat dan keinginannya masing-masing dalam menentukan pembelajaran yang mereka inginkan. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa harus memerlukan penanganan yang tepat, bukan menambah masalah kepada siswa dengan menambahkan hukuman, tetapi hukuman itu harus diganti dengan konsekuensi dan restitusi. Sebagai calon guru penggerak, kita dituntut untuk melakukan perubahan dengan visi yang kita miliki harus memenuhi tahapan bagja. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata ketika menghadapi siswa yang telah melanggar kesepakatan dan aturan sekolah. Saya berusaha untuk memposisikan diri saya dan memahami kebutuhan murid saya, mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Ketika saya melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang ada beberapa guru di sekolah saya yang beranggapan bahwa dalam posisi manajer itu sangat sulit dilakukan. Kepada siswa yang sangat badung karena mereka sangat sulit untuk diberikan pengarahan, sebaiknya posisi yang tepat adalah dengan cara menghukumnya. Dalam hal tersebut setiap orang bebas untuk berpendapat, tetapi saya mencoba untuk memberikan suatu pendekatan yang khusus untuk berdiskusi dan mensosialisasikan tentang peran guru sebagai manajer di sekolah. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya pada saat melakukan pengimplementasikan tentang budaya positif sedikit kaku karena sebenarnya budaya positif telah diterapkan oleh sekolah saya. Tetapi karena budaya positif ini dilakukan secara terstruktur dan dijalankan sesuai dengan tahapan demi tahapan, maka agak kesulitan ketika saya mengimplementasikan. Akan tetapi karena adanya motivasi dari teman-teman CGP lain saya dan dukungan dari teman sejawat sekolah, saya merasa sangat senang dapat menjalankan sedikit demi sedikit tentang budaya positif yang diterapkan di kelas saya dan sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan sekolah dan kelas saya adalah terciptanya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan yang mulai tertanam kepada murid-murid melalui keyakinan kelas. Selalu memposisikan guru sebagai manajer bukan sebagai penghukum. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya ketika berinteraksi dengan murid, posisi yang sering saya pakai adalah posisi teman dan penghukum, di mana perasaan saya waktu itu merasa saya memiliki tanggung jawab untuk mendisiplinkan anak supaya tidak melanggar aturan sekolah, sehingga banyak siswa yang sering saya hukuman, seperti ketika ada siswa yang berkata kasar mereka saya push up-kan 5 kali. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer dan pemantau, di mana ketika saya melakukan posisi ini saya merasa tenang dan bangga kepada siswa saya karena mereka dapat bertanggung jawab dari dalam diri mereka. Perbedaannya ketika dulu dan sekarang adalah siswa merasa akrab dengan saya, tidak takut lagi kalau bertemu dengan saya. Siswa lebih tenang ketika mereka melakukan kesalahan dan dapat merubahnya ke dalam hal yang positif. Sebelum mempelajari modul ini,
Pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini, tetapi tahapannya tidak utuh, kebanyakan hanya 1 dan 2 yang saya lakukan, tidak sampai ketiganya. Karena ketika siswa sudah mengakui kesalahannya, maka saya langsung saja mencari solusi atas kesalahannya yang telah dilakukannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi dan kerjasama yang baik antara semua warga sekolah. Karena dalam menciptakan budaya positif ini akan sulit dijalankan kalau tidak ada dukungan dan kerjasama dari semua warga sekolah. Demikian, pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.